bisa membuat motor itu lebih anteng, jadi nggak banyak slip gitu lah. Betul, nggak Karena kan banyak pasti kalau ketahan, sampai nih kalau pergi ngurang gigi itu pasti kalau lagi dipaksa gitu kan, nah itu bener, goncang-goncang, goyang-goyang gitu lah. goyang-goyang, nggak Nah, stabil. nggak stabil. Itu namanya apa ya? Bisa dibilang engine brake-nya kan ya. Jadi stres itu akan jauh lebih berkurang dengan assist slipper clutch. Oke, selamat sore brother. Kembali lagi di acara Ngoprek, ngobrol online seputar komunitas. Dan di sini, wah gila, tempatnya asik banget nih. Dan di samping gua ada motor keren dan orang keren loh. Siapa yang nggak kenal sih dengan Cak Iwan Banaran? Halo Cak Iwan. Jos gandos, Cak. Jos Gandos, iya bener-bener selalu ada tagline-nya. Yo, Jos Gandos ya kan. Cak, Ya. Anda Community udah 3 kali live bareng Cak Iwan ya kan. Alhamdulillah, Cak. Wah, Iya, gila, ya. Dan kalau bisa kita katakan, kalau misalnya Cak Iwan yang masuk ya kan sebagai narasumber, biasanya penontonnya banyak nih Cak. Amin. Pokoknya harus banyak lah ya. Benar. Jangan lupa lu pokoknya. Nah, gue juga mau nyapa-nyapa buat para penontonnya ya di sini. Jangan lupa ngikutin banyak banget kompetisi yang ada di Honda Community. Ada yang di Facebook, ada yang di Instagram. Nah, itu ada foto-foto untuk ada Tiger, kemudian juga ada foto kemerdekaan, kemudian ada foto kalender, ada juga quiz challenge-nya juga. Nah, kemarin terakhir itu sudah diumumkan pemenang yang ada perlombaan antara Hai dengan HPCI, yaitu Honda IDV versus PCX, Cak. Wih, Wah, seru itu, Cak. seru Masih banget. seru. Apalagi kemarin IDV di-review langsung sama Cak Iwan ya. Nggak review aja, punya nih, Cak. Punya tuh, di sebelah kalau lo mau lihat nih ya, motor banyak banget asli. Gokil banget nih, udah kayak showroom motor di sini, brother. Luar biasa. Nah, kali ini kita punya tema yang keren banget, yaitu kita akan membahas tentang CBR 250 RR SP. Wah, nih bisa dilihat Keren nih. ya. Keren banget ya, Cak. Jos, waduh. Nggak hanya keren, Bro, tapi ini enak banget motor. Serius, waktu itu Kencang. kalau nggak salah ikut Iya. test ride juga ya? Oh iya dong, jadi kita langsung diundang oleh Honda Motor itu di sirkuit internal. Wih, gila. Jadi sirkuit yang mulus banget. Serius, Cak. Iya, Cak. Kita juga kaget juga sih. Sirkuitnya itu mewakili karena ada strike-nya yang cukup panjang, 1,2 km. Kemudian juga ada cornering-nya yang apa ya? Katanya untuk mengetes total kontrolnya. Karena ada banyak perbedaan loh di sini. Selain daripada engine, kita nanti bahas nanti kita. Oke, tapi pas ngecek di sono, menurut Cak Iwan overall ya kan, kalau dari angka 1 sampai 10 berapa rating, Cak? Kita ngomongin di kelasnya ya. Iya, di 2 silinder, ya kan? 250 cc. IWB katakan ini 9. Wah, 9 ratingnya, Yes. brother. Iya. Wah, udah bukan main-main lagi. Nah, mendingan kita tanya dulu seputar Cak Iwan ini sebenarnya udah lama suka dengan motor pairing kayak gini dari kapan, Cak? Jadi gini loh, kalau kita ngomongin motor nih, Cak Dira ya. Hmm. Fairing itu identik dengan pertama high speed. Oke? Hmm. Yang kedua, pride. Wah, Woi, sama tahu nggak tahun 90-an kalau Saman udah pakai fairing. Waduh. Sama dilihatin dari ujung sampai ujung. ujung-ujung sama jalan aja tebar pesona sambil senyum aja udah. Anak isopo iki gitu. Karena identik dengan mahal ya, kencang, dan yang pasti pride. Right banget. Jadi kalau zaman sekarang, kalau punya motor pairing udah calon-calon fuckboy ya. Opo meneh gue. Cek Iwan belum tahu apa. Itu sebutan playboy zaman sekarang, Oh, Cak. gitu. Jadi Ketinggalan. ketinggalan. Bukan zamannya Cak Iwan lagi berarti. Nah, berarti udah tahun 90-an udah suka ya kan? Ya. Salah satunya punya speed Ya. dan pride ya kan? Pride. Udah gitu kayaknya ganteng aja kalau bawa ya, Cak. Wah, nggak ganteng lagi, Cak. Gimana sih depan pesona aja udah pede banget, walaupun mukanya rada-rada hancur gitu ya. Tetap aja ganteng rasanya gitu, Cak. Bener. Dan memang waktu itu ya, kita sih ngomongin ya era dulu lah. Kita kan bagaimanapun fairing ini tetap apa ya, merepresentasikan bahwa ini adalah motor mahal. Gitu. betul. Dari dulu pun demikian. Jadi dulu kan kalau kita ngomongin mengenai fairing ini kan untuk generasi yang masuk ke tanah air itu kan ada NSR waktu itu. Wah, iya. NSR generasi pertama yang dibawa oleh AHM itu tahun 96 kalau nggak salah. Itu, Cak, kalau Saman bisa beli itu mungkin sekampung itu ya, bukan sekampung, sekabupaten itu mungkin 1-2 orang doang. Gitu, Cak. Benar. Karena itu motornya satu mahal banget. Mahal banget. Yang kedua susah untuk dapetin motor itu gitu Iya, ya. gini, dulu ya, itu harga kan 9,5 juta. Iya.
Sementara motor-motor dulu itu bebek aja cuma sekitar 2 juta, ya kan? Jadi gini, sebenarnya sejarah CBR itu memang cukup panjang. Waduh. Kalau kita ngomong CBR, mereka itu CBR 250 ya kita ngomongnya. Ini datang kalau nggak salah tahun 86-an. Ya, jadi waktu kita masih kecil lah ya kan. Iya, Bos, mohon maaf saya belum lahir ya, saya belum lahir. Wih, muda Jangan banget ya. ajak-ajak. Wah, jadi terasa makin tua nih jadinya nih. Saya belum lahir kala itu. Berarti Luar tahun biasa. 86 udah mulai, Bos. 8 udah mulai. Tapi waktu itu 250 itu memang termasuk motor yang bisa dibilang sedikit premium gitu lah. Jadi mungkin saat ini kan biasa 250, tapi motor dulu 250 itu udah termasuk big bike sebenarnya. Wow. Makanya konfigurasi sudah 4 silinder. CBR dulu 150 4 silinder. 250. 250 itu 4 silinder. Nah, itu dengan kode MC. Nah, kalau dulu kan yang 2 tak kan NSR, sementara kalau yang 4 tak itu CBR. Nah, itu Honda maintain itu CBR itu sampai yang 4 silinder ya. Itu kan mayoritas di Jepang waktu itu. Nah, kemudian setelah CBR yang MC series ini discontinue, 4 silindernya discontinue karena memang kondisi ya, waktu itu kan bisa dibilang bahwa kondisi secara Jepang ya, domestik Jepangnya memang sepertinya kurang kompetitif untuk 250 cc sehingga pabrikan pun hampir semua pabrikan Jepang menyetop produksi dari 4 silinder 250 cc. Dan keluarlah CBR lagi setelah mereka menyetop CBR yang 250 itu, keluarlah CBR yang generasi 2011. Tapi beda dengan yang sebelumnya 4 silinder, CBR ini hanya 1 silinder. Oh. Nah, itu 2011 itu ternyata bisa dibilang ya kita bisa bilang kasarnya tuh kurang terlalu inilah booming. Karena kan sudah ada pemain yang lain ya kan, Kawasaki waktu itu ngeluarin kan yang Ninja 2 silinder kan. Nah, itulah biasa Honda, Cak. Lama-lama gatel, Cak. Panas ya kan, dan keluarlah sang gacuan ini, ya kan. Kalau kita ngomong sejarah CBR nih, gacuan ini yang mencengangkan sebenarnya. Yang paling futuristik ya sekarang. Paling futuristik, paling fiturnya lengkap, paling powerful. Bagaimana enggak? Kompetitornya hanya bermain di 32 PS dan 36 PS. Ini datang waktu itu di 38, sekian PS. Gila langsung. Nah, itu pun belum termasuk elektroniknya. Sudah dibekali dengan throttle by wire, ya kan? Jadi udah nggak main seling-seling kabel, Cak, kalau ngegas. Lagi ya, main sensor. Iya, ya. main sensor, semuanya sensor electrical, kemudian juga sudah ada riding mode dan sebagainya, suspensi upside down. Jadi kita bilang, wow, waktu itu, ya. Nah, itulah awal permulaan lahirnya ini, dan 38, sekian itu udah cukup besar menurut kita. Banget sih. Nah, apalagi buat walaupun di jalanan. walaupun mungkin kompetitornya ngeluarin yang mirip-mirip, dan kita pun akhirnya juga dibikin terperangah dengan power yang ini. Kita nggak pernah membayangkan dengan 2 silinder 250 cc itu bisa mampu tembus di atas 40 PS. Artinya ini kan 41 PS nih. Ini luar biasa, Cak. Menurut kita ya, makanya kita bilang, wow, 41 PS 2 silinder. Jadi menurut saya pribadi ini adalah the best in class 2 silinder ya, 250 cc 2 silinder terbaik motor ini. In the world. Ya. Serius? Iya, serius. Wow. Jadi kita buktikan juga kemarin ya kan waktu tes di Cikarang ya. Dan mungkin teman-teman yang menunggu nih di YouTube-nya belum kita IWB garap nih. Mohon maaf nih karena kesibukan. nanti IWB pasti share ke sampean semuanya. Berapa top speed-nya dan sebagainya. Tapi kita kasih bocoran mah Honda Community nggak apa-apa lah. Top speed berapa ya kan. Biasanya bagus sih kalau udah di review sama Cak Iwan ya kan. Apalagi yang kemarin review aja di review tembus berapa viewers tuh, Cak? Alhamdulillah 7 juta. Wah, Alhamdulillah 7 ya. juta. CBR harusnya di atas 7 juta nih. Ya, alhamdulillah ya bisa beli inilah ya, beli pisang goreng. Oh siap, pisang goreng. Tapi Cak, kalau misalnya lu pernah ngerasain sirkuit di mana aja, Cak, kalau ngetes motor-motor full fairing kayak gini? Oke, sebenarnya sirkuit yang pernah saya coba itu pertama kali yang di luar negeri ya, itu pertama Thailand. Thailand itu kita di Bira namanya, Bira Sirkuit. Ini sirkuit pribadi, cuman keren banget. Wow. Jangan salah, walaupun sirkuit pribadi itu keren banget. Aspalnya mantap. Yang penting aspalnya, bro. Bener, Ya nggak ada kan? tambelan ya? Iya, nggak tambelan semen, bro. Ya, kita jangan ngomongin lebih jauh lah. Iya. Nah, terus yang kedua, itu yang impress juga sirkuitnya adalah Sepang, Malaysia. Oh, Malaysia. Nah, Sepang Malaysia, saya sudah pernah ceritakan kemarin Sepang Malaysia. Nah, untuk Sepang Malaysia ini, ya gimana sih standar MotoGP ya? Itu very special. Dari aspalnya, dari konturnya, layoutnya, up and downhill. Jadi naik turun. Jadi nggak lurus. Kalau kita sentul kan lurus saja. Iya. Jadi nggak ada tanjakan, nggak ada turunan. Kalau di sirkuit Sepang itu nggak. Jadi jangan salah, di TV nggak kelihatan, tapi kalau kita benar-benar terjun di situ, Berasa, up and downhill ya.
Jadi kita nikung ya, straight lurus, kemudian kita langsung head braking, T1, T2 itu turun itu. Es kecil tuh turun ya. Setelah turun, lanjak lagi, jadi kayak gitu. Terus sirkuit yang ketiga ya pasti Sentul, yang pasti. Terus satunya di mana ya? Kok saya lupa. Kayaknya pernah tuh di Thailand juga ya, Thailand juga. Tapi sih yang paling berkesan ya 3 itu sih. Yang di Lombok belum ntar ya? Yang di Lombok belum. ditunggu. Ditunggu undangannya yang di Lombok ini. ditunggu di Lombok. Gimana suaranya tadi? Nggak cukup Saking jelas nafsunya katanya, kita Cak. ya, nafsu sampai keteteran loh. Iya. Koneksinya aja keteteran sama kita loh bro. Keren nggak itu? Koneksinya bingung kita mau bahas tuh. Soalnya yang kita bahas tuh lagi panas-panas. Iya, ini mengenai speed masalahnya kan. Dilalah koneksinya ternyata nggak ngikutin speed kita gitu. Gitu. Oke. Wah udah banyak juga. Waduh, baru kali ini nih viewersnya lebih banyak wanitanya ini sekarang. Wah, mantap Cak Iwan berarti. luar biasa nih. Iya, ini kira-kira CBR nih ini. Iya, biasanya ukti-ukti demen juga naik CBR ya. Oke, Cak, mengenai motor ini ya, Cak. Tadi kan udah dibahas ya kan, salah satunya tadi udah mode speednya, kemudian juga ngebahas tentang suspensinya juga. Nah, boleh dong, Cak, di-review, Cak, yang udah Cak Iwan kemarin rasain tuh gimana tentang CBR 250 RR SP ini? Oke, ya. Jadi ini memang bisa dibilang special engine. Ya, jadi Honda mengatakan ini bukan saya ngomong loh ya, saya cuma meneruskan. Ya. Jadi Honda mengatakan bahwa ini ada special engine, makanya dikasih label SP. Oke, Ya, special engine itu special ya. Jadi bilang Honda tuh ini special. Jadi kenapa special? Ini bisa dibilang bahwa engine pengembangan dari yang versi standar. Jadi basis engine tetap sama, tapi banyak sekali ternyata material yang dirubah sama Honda. Wow. Ya, yang pertama kita bisa lihat dari kompresinya. Kompresinya naik dari sebelumnya, sekarang sekitar 12-an. Ini berdasarkan dari profil dari pistonnya ya. Pistonnya itu lebih berkubah, sehingga dengan kompresi makin tinggi maka akan diperoleh output power yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Honda sudah menjejali dengan quick shifter. Quick shifter. Boleh tuh, Cak. Mungkin yang belum tahu nih, ada fitur quick shifternya ini. Itu apa sih, Cak? Jadi quick shifter, Cak, sebenarnya memang quick shifter ini kalau kita boleh runut, ini adalah teknologi big bike sebenarnya. Teknologi big Teknologi big bike yang rata-rata digunakan untuk race. balapan ya. Ya, race oriented. Nah, kenapa quick shifter itu dipercaya secara teknis akan memangkas transmisi. Jadi gini, Cak, kalau kita masuk persneling itu kan pasti ada namanya sedikit drop power. Betul. Berapa sekian mili. Nah, dengan ada quick shifter tanpa tarik kopling, jadi kita memasukin gigi udah nggak usah tarik kopling. Jadi langsung ganti aja. Serius? Nah, ini kelebihan dari Honda ini, yang SP ini juga sangat fleksibel. Artinya apa? Ini bisa disetting. Quick shifternya tuh up and down shift, jadi auto blipper, jadi bisa masukin gigi, bisa ngurangin gigi tanpa tarik kopling, atau hanya disetting masukin gigi aja untuk quick shifternya, atau hanya ngurangin gigi aja, atau totally off. Wah, serius? Ya, bisa jadi disetting begitu? ini ada 4 level pengaturan. Jadi bisa semuanya disetting dari tombol-tombol yang sudah disediakan oleh Honda. Wow, luar biasa. Ternyata sekeren itu teknologinya ya. Wah, gila. Gue baru tahu. Mungkin ya kalau orang biasa kopling ya dibutuhkan untuk pergantian gigi. Kalau yang udah expert baru lah ya. Itu biasanya yang buat balapan-balapan udah nggak perlu yang kayak gitu. Cuma untuk orang-orang yang awam itu merupakan teknologi yang sangat membantu sekali ya. Ya, jadi memang sekarang sepertinya ya persaingan di 250 cc ini makin luar biasa. Betul. Jadi semua pabrikan ingin memberikan yang terbaik. Kita sih senang dengan ini. Kita melihatnya luar biasa karena kompetisi akan membuat semuanya itu semakin achieve the high level gitu Betul. loh. Selalu naik lagi. Kita yang diuntungkan, Cak. Bener nggak? Iya. Sebagai konsumen kayaknya bagus nih. Bagus nih. Jadi quick shifter tadi ya, menyambung quick shifter. Jadi ketika kita high speed, ya kan, kita oper gigi itu tanpa terkopling, artinya goncangan dari power itu kan pasti adanya overpower kalau kita masukin gigi itu pasti terasa lah. Itu lebih minim yang pertama karena kan koplingnya juga lebih cepat kan. Dari merenggang untuk masuknya lagi, nempelnya lagi lebih cepat. Terus juga ini sudah assistant slipper clutch. Wow. Nah, ini opung lagi. Oh, nih. Slippery clutch itu apa sih, Cak? Assistant slipper clutch. Jadi assistant slipper clutch ini kita sih kalau bahasa gampangnya gitu, Cak, yang nerangkan itu akan membuat motor itu minim engine brake. Jadi kalau kita ngurang gigi,
bisa membuat motor itu lebih anteng, jadi nggak banyak slip gitu lah. Betul, nggak Karena kan banyak pasti kalau ketahan, sampai nih kalau pergi ngurang gigi itu pasti kalau lagi dipaksa gitu kan, nah itu bener, goncang-goncang, goyang-goyang gitu lah. Goyang-goyang, nggak stabil. Nggak stabil. Itu namanya apa ya? Bisa dibilang engine brake-nya kan ya. Jadi stres itu akan jauh lebih berkurang dengan assist slipper clutch. Dan juga kelebihannya lagi otomatis couplingnya juga lebih empuk. Jadi nariknya pakai jari satu aja udah bisa. Serius, nggak Nah, berat lagi ya? Nggak berat lagi. Beda sama versi standar. Inilah SP. Gitu loh. Spesialnya ya. Spesial. Jadi itu hanya beberapa fitur. Belum lagi termasuk engine-nya sendiri. Itu yang membuat ini menjadi sangat spesial. Ada lagi nggak, Cak? Yang pasti power engine ya, Power 41 engine, PS. Kemudian tadi fitur-fitur yang luar biasa tadi. Kemudian juga untuk membuat motor ini ya supaya memiliki total kontrolnya tetap. Artinya gini, Honda tidak mau dengan engine yang besar seperti ini powernya, pasti akan ada pressure ya, jadi ada stres. Nah, untuk mengakali itu, Honda sampai merubah suspensinya. Suspensi yang versi SP ini lebih panjang 5 mm. Yang depan ya. Jadi ada stopping power. Jadi kalau kita namanya kalau engine besar itu kan pasti ada stresnya lebih untuk suspensinya. Honda sudah menghitung itu supaya dari riding controlnya tetap seperti yang versi standar. Jadi ini untuk suspensinya lebih panjang 5 mm dan lebih keras 10%. Belakangnya juga demikian. Nah, jadi kemarin kita ngetes, luar biasa memang. Yang kita rasakan apa? Tahu nggak Cak kira? Gimana, Cak? Yang kita rasakan, ini banyak yang nanya juga loh. Iya, Banyak yang nanti nanya loh. Ya nanti- sabar Kang Mas ya. Nanti udah Sabar, Cak. udah di screenshot Iya, nih. sabar. Ini banyak banget pertanyaan yang udah direkap sama ini ya, Honda Community ya. Nanti kita akan bacakan kemudian. Nah, Iya. Cak, kalau misalnya nih, Cak, kita bisa lihat nih modelnya ya kan. Sebenarnya itu ada beberapa varian warna ya, Cak. Nah, kemungkinan nih kita dikasih tahu nih ternyata varian warnanya itu ada Bravery Red Black, kemudian ada Special Edition yang Garuda itu, Cak. Kemudian ada Honda Racing Red, kemudian ada Bravery Matte Red, kemudian Matte Black Metallic, dan terakhir adalah Black Freedom. Nah, kemudian kalau misalnya kemarin pas kita mungkin Cak Iwan tes, yang udah Yes. dilihat warna apa aja, Cak? Kemarin sih ngetes yang ini warnanya. Nah, warnanya yang Tapi ini. yang lain warnanya udah pernah lihat belum, Cak? Oh, pernah dong. Nah, itu yang Tapi paling untuk naksir SP, apa? untuk SP memang ada 3 warna ya. Iya, 5. ada 3 warna. Yang SP ada 3 warna. yang SP. Nah, yang ini, kemudian yang Garuda Samurai sama yang Racing Red. Nah, kalau untuk warna memang selera. Cuman kalau ingin sesuatu hal yang berbeda dan memang terlihat sangat sangat eye catching itu. Eye-catching. Itu Samurai Garuda. Samurai Garuda. Samurai Garuda. Karena itu desainnya Indonesia banget ya kalau nggak Ya, salah. jadi itu kombinasi antara kultur Jepang dan samurai. Indonesia. Jadi kalau orang bilang tuh apa ya, menyiratkan sebuah persatuan apa ya, unity. Ya, Unity University. Unity University. Yoi. Saya bantuin, Cak. Aduh, mantap. Nah, Iya. kalau misalnya dari tampilannya nih, Cak, ini kan udah ngebahas tentang performanya dan kemudian ada futuristiknya. Yes. Dari desainnya nih, kalau kelihatan kayak gini, menurut Cak Iwan tuh gimana desain-desain yang diberikan? Aduh, jadi Cak, kalau kita boleh jujur ya, ini bukan saya aja yang ngomong. Bahkan tetangga aja saya kasih tunjuk ini kan. Wah, tetangganya. Tetangga sebelah nih. Terus Kebetulan tetangga sebelah kan juga suka motor ya. Wow. Nah, dan juga anak IWB nih yang Waduh. cewek. Gimana menurut Mbak Alfa? Namanya kan Mbak Alfa nih. Dibilang apa? Ih, keren banget sih Pi katanya. Nah, artinya apa? Orang yang nggak tahu motor pun merasakan ini keren gitu loh. Kok bisa keren? Iya, kayak canggih banget. Kesannya tuh kayak modern banget gitu. Lancip. Jadi kalau kita ngomongin ini, desain, memang kita sangat sulit untuk mengkomplain. Wow. Ya, sama perhatikan dong, moncong lampunya yang Detail benar-benar banget beda, ya kan futuristik. Belum lagi di sini cover dari tangkinya itu Iya. ada banyak layernya dia. Betul. Layer. Nggak cuma bulat gitu Nggak aja ya. nggak cuma bulat aja. Kemudian juga kita lihat di bagian swing armnya, Cak, yang paling istimewa, Cak. Betul. Swing armnya untuk kelas ini, untuk kelas ini swing armnya ini spesial. Kenapa, Itu Cak? Karena dia sudah nggak model kotak, Cak. Kalau orang bilang, wah itu swing arm kayak tahu ada kayak gitu. Oh iya benar. Kalau ini udah enggak ini. Udah enggak. Ini mirip banget dengan CB600. CB650, sorry. 650. Jadi modelnya itu semi banana. Gitu. Agak melengkung. Agak gitu melengkung. Jadi ini tebal dari porosnya sini sampai ke belakang baru mengecil.
Jadi ini aja udah mahal, Cak, ini, Cak. Betul, apalagi suspensinya kaitannya enak banget ya, Cak. Ya, suspensinya yang ini, gini ya, feel dari CBR, memang kalau kita ngomongin feel dari CBR 250 RR, secara general, nggak salah Honda mengatakan ini total control. Jadi gini yang IWB rasakan, ketika kita geber motor ini, high speed, jadi semakin kita geber, itu motor kayak semakin nancep di aspal, gimana sih kita ini? Jadi bek banget ya. Jadi dep gitu. Nah, goyangannya pun nggak ngambang gitu loh. Jadi kalau high speed rata-rata ketika high speed itu namanya ada gaya liftnya ya kan. Angkat gitu Ngangkatnya ada. Nah, dengan bobot yang seperti di setting depannya itu berat, otomatis motor akan terasa lebih memiliki traksi. Ini yang kita rasakan sama yang CBR ini. Makanya kita mau geber rebah kiri kanan cornering itu ya kita ngerasa enak-enak aja, nggak ada namanya nervous. Itu yang spesial dari CBR sih secara general ini total control. Nggak bohong total kontrolnya. Beda banget sama handling yang sebelumnya ya malah. Oh iya beda. Kalau kita mau yang generasi yang satu silinder ya, beda banget. Totally beda. Kalau dulu ya janganlah. Dulu kan bisa kita bilang itu mungkin masih Honda nyoba-nyoba mungkin ya kan. Tapi setelah ini all out bener dengan yang ini, Cak, jujur Cak, ini IWB banyak banget ditanya sama teman-teman di luar negeri. Waduh, apa aja dari tuh, Cak? Malaysia ya kan, kemudian dari beberapa negara ASEAN lah. Yang rata-rata ternyata mereka juga ada juga yang belum mendapatkan. Nah, khusus Malaysia itu ternyata teman-teman belum mendapatkan CBR ini secara resmi dari Hondanya. Oh, ini pantesan tadi juga ada penonton dari Kuala Lumpur namanya Ada Kondo. juga. Wah, serius. Oh, mana? Dia tadi nontonin kita Waduh, loh, dari Kuala mantap. Lumpur loh. Wah, gila. Gila Bang Kondo, keren Bang Kondo. Waduh, Terima kasih luar sudah biasa. nonton ini. Iya. Nah, kemudian nih Cak, nanti pertanyaan udah kita keep ya. Banyak Sebelumnya kita pertanyaannya. pengen nanya tentang seberapa besar sih pengaruh komunitas CBR di Indonesia terhadap image motor CBR? Oh, pasti pengaruh. Jadi buat teman-teman khususnya pabrikan ya, jangan pernah mencuekin ya, mencuekin. Kacangin. Jangan pernah ngacangin. Iya. Namanya komunitas. Pelihara mereka, maintain sama mereka. Teman-teman komunitas semuanya itu bisa dibilang sebagai ujung tombak. Betul. Ya, teman-teman komunitas itu bisa dibilang representatif. Tapi tetap teman-teman komunitas harus menjaga namanya safety riding. Nomor Cari satu. aman. Cari aman, disiplin di jalan dan jangan arogan. Benar, Ya, benar. saya sendiri paling benci kalau ada orang arogan. Komunitas harus memberikan teladan Betul. dan pabrikan harus menjaga. Wah, luar biasa. Penting banget, Cak. Harus simbiosis ya. Wah, Cak? harus simbiosis, jangan sampai dicuekin. Waduh. Ya, pokoknya kalau sampai nyuekin komunitas ya siap-siap aja, makin tenggelam aja. Makin ditinggalin ya. Beneran. Wah, udah gitu motornya keren, komunitas juga dijaga. Wah, gila sih. Ini Iya. menurut Cak Iwan nanti 2021 pasarannya bakalan booming nggak ini? Oke, kalau pasaran kan mungkin kita agak jauh ya kalau kita ngomong kayak gitu. Tapi kalau Cak Kira nanya bagaimana dengan motor ini, IWB katakan ini adalah the best 250cc two cylinder in the world. In the world, Ya kan, di wow. dunia. Ya. Sekarang cari deh, era sekarang yang seperti ini powernya ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau mengenai bagaimana 2021, memang persaingan makin ketat. Betul. Kita tahu bahwa pergeseran pasti terjadi. Ya itu ya biarlah pabrikan yang nanti menganalisa. Tapi kalau sampai mencari motor punya torsi bagus, karena kan 2 silinder itu kelebihannya torsi, Cak. Betul. Jadi sampai pick up powernya tuh sedikit colek lari, colek lompat gitu kan. Itu juga terjadi patung atas kemarin. Jadi dari low RPM, kemudian dari gear 1-2 itu udah kayak mau lompat-lompat rasanya. Wah, untung ada ketahan tadi ya itu ya. Jadi sampai lompat-lompatnya itu quick shifternya tuh gigi 1 ke 2-nya itu sampai kayak masih ada goncangannya tuh. Tapi setelah ke 3, 4 smooth. Gitu. Smooth lagi. Jadi saya sampai analisa ini kok bisa gini ya, nggak terlalu smooth yang gigi 1 ke 2. Analisanya adalah karena ini 2 silinder, torsi lebih gede, pasti dia penyerapan tenaganya lebih meledak gitu loh. benar. Tapi 3, 4, 5-nya enak, sampai 6-nya mulus. Wow. Gitu. Di jalanan di Jakarta di mana bisa nyoba beginian? Waduh, susah, Cak. Harus ke sirkuit, Cak. Sirkuit, Kalau ya. motor kayak gini di jalan raya, udah jangan macem-macem dah. Jangan macem-macem. Sayang nyawa, sayang lainnya lah. Bener. Tapi kadang ego ya, Cak. Kadang-kadang ini sih ego ya. Iya. Disalib tuh udah panas aja. Kayaknya kita tuh bawaannya kayak, ih sayang banget nyobain motor begini ya. Aduh, tapi tetap anak-anak komunitas baik yang ikut komunitas atau tidak, ya tetap cari aman. Cara aman nomor 1. Nah, kemudian ada pertanyaan, menurut IWB, Yes. dengan adaptasi yang baru ini, apakah motor-motor berbasis hobi dan performa seperti CBR 250 RR ini akan mendapat result penjualan yang bagus? Gila, pertanyaan udah kayak ini marketing ya. Iya, ini. Busrut. Mohon maaf tim, ya ini berat juga ini.
Kelas berat ini pertanyaannya. Wah, langsung ke penjualan. Iya. Makanya gue Penjualan. bilang tadi tuh 2021 gimana gitu. Tapi bagus loh, ini orang-orang berarti ini follower kita tuh kritis semua. Kritis semua. Orang-orang intelijensinya mantap semua. Wah, ya tuh kan? banyak-banyak yang nanya. Lagi di kopi-kopiin tuh. Iya, kopi-kopi. Nah, itu gimana, Ca? Menurut Ca, Iwan lagi kayak gini, Oke. apakah tetap penjualan akan, ya ibaratnya masih tertarik gitu, Ca, dengan motor begini, sekelas oke. ini? Jadi gini, Cak. Saya bukan ahli marketing. Tapi kalau saya tapi kan pemerhati gitu loh. Gini, kalau menurut saya pribadi, motorsport tidak akan tenggelam. Ya, ini sudah terjadi juga waktu itu di Jepang. Saya ngobrol-ngobrol sama Kimo Rasang, kalau nggak salah ya. Kimo Rasang yang sudah ke Thailand sekarang. Itu sempat kita ngobrol ya kan mengenai tren global motor di dunia yang sekarang khususnya ASEAN itu ke matic arahnya. Tapi itu pun terjadi di Jepang dulu. Dan ternyata pada titiknya ada titik jenuh di mana matic ya sebagai fungsional aja. Sementara motorsport seperti ini akan menjadi semacam apa ya? Ya itu tadi pride-nya itu, pride-nya beda. Terus kita juga feel dari, contohnya saya aja deh. Saya kalau kemana-mana ya Cak ya, kalau hanya untuk ya touring sebagainya, touring deket-deket ya saya matic memang. Tapi once kalau saya touring agak jauh ya saya tetap motorsport. Karena sensasi feeling dari kopling, transmisi itu nggak bisa dibohongin, kestabilan, kepuasan, teriakan engine. Ya sama bayangin aja deh kalau matic dikasih knalpot racing. Iya. Keren nggak? Saya mau nanya. Loh, jujur aja ember nih. ya, ember. Iya. Ada matic Iya, ember. yo, mohon maaf nih teman-teman ya yang pakai matic ya, pakai matic knalpot racing ya, bukannya kita ini, tapi secara pribadi memang kayaknya lebih mantap kalau motorsport kalau digituin ya. Jadi apa transmisinya, betotannya, high RPM-nya itu Berasa, ya. adrenalinnya Kayaknya nyatu banget sama kita. menyatu kayak laki itu, Bro. Wah, Gimana sih? manly ya. Manly. Aduh, jadi pengen cobain dengan motor-motor monster ya, disebut Iya, monster. Kalau gue bilang sih, ini kenapa nggak gue bilang monster, karena kalau udah di jalanan itu kayak, kalau misalnya touring ya kan pas kosong kayak penguasa jalanan sendiri, Cak. Oh iya, makanya. Jadi ya memang sih kalau kita ngomongin sekali lagi itu silinder 250cc, the best bike ini. Ya, sampean nggak salah pilih kalau beli CBR 250 RRSP karena memang the best, everything the best, semuanya. Mulai dari power, fitur, kestabilan, ya kan? Dan apapun itu deh, good quality. Ya, jadi ini cuman tetap Cak, kita juga berharap, ya kan? Pengembangan terus terjadi, Betul. kompetisi terus terjadi, dan mungkin kita juga berharap, ibu pribadi sebagai blogger, ya, vlogger, pemerhati otomotif, tetap berharap kompetisi akan menggiring kepada level yang lebih tinggi. Achievement Siapa terus, tahu, ya. siapa tahu Cak ya, klan dari CBR kembalikan lagi ke tahun 86, Wah, bener. 4 cylinder. 4 cylinder ya kan. Moga aja denger sama HM nih. Semoga. Tolong orang-orang AM yang di Jepang juga. Halo, kalau halo, halo, nonton. iya. Oh iya, teman-teman mungkin kalau yang penasaran apa sih bedanya feel dari riding powernya dibandingkan standar. Pertama adalah torsi bawah ya. Sama akan merasakan bahwa SP ini lebih nampol. Oke. Terus yang kedua, reaksi RPM. Low ke middle itu berisik banget. Terus yang terakhir itu dari final gear. Final gear itu tetap ngangkat. Ya, walaupun banyak yang mengatakan overdrive, tapi kemarin waktu IB ngetes itu terasa dia terus nge-push. Itu beda dengan yang standar. Standar itu 6 speed-nya, final gear-nya sedikit loyo. Ya, bukan loyo sebenarnya, bisa kita bilang sih tenaganya seperti berisi di 5 tapi 6-nya kurang. Tapi yang ini itu tetap nge-push. Jadi emang bedanya terasa banget. Wow, berarti emang berasa banget. Tapi gini, Cak, tadi gue liatin, Yes. kayaknya anak HC Indonesia nonton nih, Cak. Bos, Waduh. cek keren nih, Waduh. Jos Gando sampean. Boleh, Cak, salam-salam ke mereka nih, Cak. Iya, buat teman-teman AHC ya, pokoknya sampean harus selalu solid, Cak. Solid dan juga sampean harus selalu safety riding nomor 1, ya. Jadi contoh teladan buat teman-teman lainnya, karena kalau kita memiliki image yang bagus, pasti akan disegani. Gitu. Kita mau closing nih ya kan, Cak. Siap. Kasih dong sepatah dua kata buat motor ini, Cak. SP, ya gimana Cak ya, sebenarnya sepatah kata juga nggak cukup Cak. Sedap. Iya, Jadi ini memang saya pribadi surprise karena Honda mampu mengatur engine yang sebelum 38 menjadi 41 PS ini luar biasa.
Karena sebelumnya kita juga sedikit underestimate bahwa suatu PS apakah ketahanan dari materialnya akan terjaga. Ternyata setelah saya ngobrol banyak dengan teknisi, mechanical engineering mereka ternyata banyak yang dirubah. Ya, jadi semua sudah dihitung, nggak usah khawatir. Dari kompresnya dinaikkan pun nggak usah khawatir ketahanan materialnya, karena memang tidak semuanya di dalamnya, termasuk material daripada ini suspensinya sudah dihitung. Jadi feel walaupun lebih besar daripada powernya itu, tapi feel riding tidak akan berubah total kontrolnya. Jadi mereka sudah hitung dari suspensinya, kemudian juga quick shifter, lalu quick shifternya itu sudah dihitung bagaimana supaya quick shifter tersebut tidak merusak daripada engine sendiri. Karena kita tahu bahwa aftermarket kan banyak, tapi kan kalau namanya quick shifter pabrikan, bawaan dari pabrik pasti beda. Karena sudah disinkronisasi. Artinya apa? Dari engine itu nggak asal tempel quick shifter, karena ECM-nya pun juga berubah. Itu beda ECM-nya, nggak sama dengan yang standar. Termasuk wiringnya atau kabel-kabelnya, itu semua berubah. Jadi SP ini dengan harga yang bisa kita bilang nggak terlalu jauh dengan standar. Mulai ibu pribadi nanggung, sama langsung ngambil yang ini SP, pasti puas, gitu. Terus gandos. Pokoknya the best 250 cc 2 silinder. 2 silinder in the class ya In the kan? class. In the world ya. In the world. Kita masih ngomong in the world lah. 4 batak loh ya. Kita ngomong 2 akak lagi, yang beda lagi bro. Kalau 2 tak tadi ingat NSR ya? Iya, NSR lagi. NSR mah nggak ada musuhnya ya. Udah bablas. Iya. Oke, gitu aja nih dari kita. Pokoknya pantengin terus di Honda Community ya kan. Dan juga kalau anak-anak Honda Community belum follow Instagramnya Cak Iwan, silakan di follow. Dan YouTube channelnya juga ada, namanya apa Cak? Iwan Banaran Blog yang Instagram, yang di Iwan Banaran Blog juga sih di YouTube. Oh Iwan Banaran deh. Gak ada yang lain, Cek. Nanti juga followersnya Cak Iwan Banaran boleh follow Honda Community. Community follow. Dan juga ada YouTube channelnya, langsung di subscribe aja. Yes. Karena nanti kita akan tayang juga nih spesial live kita di Honda Community yang akan kita tayangkan di YouTube juga. Mantap, ini berapa udah ngomong, udah follow dong katanya. Wah mantap. Terus kan gitu. sampean harus Pokoknya gitu. yang dapat hadiah nanti yang udah follow Cak Iwan dengan Honda Community juga ya. Ya. Waduh. Oke, gua Akira Dery dan Iwan Banaran, pamit undur diri dulu. Salam satu hati. Jos Gandos. Jos Gandos.